ini contoh satu pecahan yang improper ya, jadi masih bukan pecahan murni pecahan ya, karena ada bagian utuhnya di sini 2. Nah, ini kita bagi dulu ya, dan seterusnya ya. Oke, ini contohnya. Nah, kalau kalian menemukan ini ya. Oke. Jadi yang 2 ya biarkan utuh 2 gitu ya. Yang kita ubah yang ini, yang benar-benar pecahan. Nah, dengan menggunakan metode yang sama, K1 berapa, K2 berapa ya. Sekali lagi ingat ya, ini saat kita menghilangkan dari persamaan ini yang ini, kita hilangkan, maka S yang kita gunakan adalah nilainya S sama dengan, akar dari sini, S sama dengan -1 yang ini. Kalau ini, saat kita menghilangkan yang ini, maka S yang kita gunakan adalah S sama dengan -2. Oke. Oke. Nah, jadi bentuk persamaannya menjadi berubah seperti ini. Nah, ini gampang saja kita mencari inverse Laplace-nya dengan menggunakan tabel transformasi Laplace ya. Yang ini adalah 2 delta T, kemudian ini 7 E pangkat min T UT ya. Dan yang ini min 13 E pangkat min 2 T UT. Nah, ini hasilnya. Ya, maksudnya begitu ya. Oke. Ini contoh untuk jika faktornya adalah bilangan kompleks. Oke. Ya. Oke. Nah, ini tambahan saja, nanti bisa dicari ya, dipelajari kalau ingin lebih dalam. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan bagaimana pemanfaatan transformasi Laplace ini dalam analisis rangkaian listrik. Nah, contoh di sini, ini adalah satu analisis, ada satu rangkaian listrik dengan satu sumber tegangan DC. Ingat ya, DC ini bukan AC. Kemudian ada satu komponen 1 Henry, induktor 1 Henry, kemudian ada resistor 3 ohm, dan kemudian ada kapasitor setengah farad. Ya. Nah, ini tegangannya ya, sumber dayanya adalah sumber tegangan DC dengan di sini contohnya 10 volt ya. Nah, kita tuliskan 10 dikalikan UT. Kenapa? Ya karena kan tegangan ini hanya berfungsi ketika sistem dimulai ya. Sistem dimulai, misalkan di sini ada saklar ya, di sini ada saklar. Oke, di sini ada saklar ya. Maka tegangan 10 volt tadi itu kan hanya berfungsi saat saklar ini ditutup ya, saat sistem dinyalakan. Sehingga 10 volt ini kalau saya gambarkan ya dalam bentuk grafik. Oke, ini T gitu kan, kemudian ini tegangan. Kan dia hanya mulai pada saat T sama dengan 0. Nah, di sini. Ya kan? Nah, 10 volt. Sebelumnya kan tidak ada. Karena saklarnya belum ditutup, ya. Sehingga kita sebenarnya menuliskannya tidak hanya 10 tapi 10 UT. Oke. Nah, kemudian suatu rangkaian listrik ya, ada induktor, ada kapasitor, kemudian sumber dayanya adalah sumber DC ya, di sini sumber tegangan DC. Mungkin tidak ada arus yang mengalir. Nah, sebenarnya ya, kalau kondisinya adalah kondisi steady, jadi dalam waktu yang tidak berhingga gitu ya, maka tidak akan ada arus yang mengalir ya, karena arusnya akan terputus di kapasitor. Ya. Kalau sumber tegangannya ini adalah AC, nah akan mengalir arusnya ya. Tapi kalau DC itu sepertinya tidak mengalir. Tapi seperti tidak mengalir itu sebenarnya juga tidak tepat ya. Karena arus ini tetap mengalir ya. Hanya arusnya adalah arus transien. Ya. Kenapa? Arus tadi mengalir, arus itu bisa mengalir
karena komponen L maupun komponen C ini adalah komponen-komponen yang bisa menyimpan energi ya, menyimpan muatan ya. Sehingga arus akan mengalir ya, selama bisa masuk di induktor ya dia mengalir terus ya. Kemudian di kapasitor dia mengalir terus, tapi kemudian ketika sudah penuh nih kapasitor ya, maka jika tegangan ini sudah sama, ya maka arus tidak akan mengalir lagi. Makanya untuk rangkaian seperti ini, arusnya disebut sebagai arus transien ya, arus yang sementara ya, arus yang sementara. Oke. Oke. Nah, dengan menggunakan transformasi Laplace, kita bisa mempertimbangkan arus transien ini. Ya, oke, pertama kita gunakan rumus Kirchhoff tegangan ya. Jadi tegangan yang melintasi satu loop tertutup itu sama dengan 0. Ini adalah tegangan di induktor, ini adalah tegangan di resistor, ini adalah tegangan di kapasitor, dan ini adalah tegangan masukan sama dengan 0. Ini hukum Kirchhoff tegangan. Nah, tegangan yang di induktor itu rumusnya adalah induktansi L DIT per DT dikalikan perubahan arus terhadap perubahan waktu. Ya, sehingga kalau di sumber dayanya adalah sumber AC ya ini akan ada terus tegangannya. Karena apa? Ya karena tegangannya berubah terhadap waktu terus ya. AC kan alternating current ya. Jadi DI per DT-nya nanti kita ketemu hasilnya. Nah, kalau di dalam tegangan DC seperti ini ya ada perubahan. Tapi ya sesaat saja ketika kemudian ada tadinya 0 ya, tadinya tidak ada sumber tegangan, kemudian saklar dinyalakan kan ada perubahan arus terhadap waktu. Nah, itu yang disebut dengan arus transien ya. Ini tegangan di induktor, ini tegangan di resistor, dan ini tegangan di kapasitor ya. Oke. Nah, kita masukkan saja di sini 1 Henry, kemudian ini 3 ohm, jadi 3 IT, 1 Henry ya 1 DI per DT ya, kemudian tegangan VC-nya ditulis aja dulu tegangan VC, tegangan masukannya adalah 10 UT ya. Oke. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan transformasi Laplace. Oke, jadi kalau ada fungsi Ft dilaplaskan, maka dia akan menjadi Fs. Ya. Jadi Ft ini dalam domain waktu, Fs dalam domain Laplace. Kemudian arusnya juga kita laplaskan. Oke, ya sudah kita lapaskan saja ini semua ya. Jadi yang di sini kita lapaskan tegangan di induktor, ini kita lapaskan tegangan di resistor, ini juga kita lapaskan, ini kita lapaskan. Nah, lapas dari DIT per DT, tadi lapas dari I adalah IS. Nah, kalau lapas dari turunan I, ya, ini kan lapas IS. Kalau turunan dari lapas dari turunan ini bagaimana? Nah, kita memanfaatkan properti transformasi lapas yang di sini. Ya. Jadi bahwa DFT per DT itu lapasnya adalah SFS dikurangi F 0 min. Ini adalah kondisi internal. Ya, oke. Sehingga pada tegangan induktor tadi kita dapatkan LIDIT per DT itu sama dengan 1 ya. Lapas dari ininya 1 tetap. Kemudian yang ini ya, DI per DT itu mengikuti ini ya, mengikuti properties ini. SFS ini fungsinya adalah I, maka SIS dikurangi 1 min 1 ya. Itu ini ya, 1. Kemudian I0 min ya, ini karena fungsi kita adalah arus ya, jadi I0 min ini adalah nilai sesaat sebelum 0 ya.
Jadi kalau induktornya itu ternyata dia sudah menyimpan energi, maka akan muncul di sini. Ya. Kalau tidak ya berarti ini nol. Ya, oke. Oke. Ini lapas dari tegangan di L, ini lapas di R, ini lapas dari tegangan di kapasitor, dan ini lapas dari UT tadi. Ya, UT lapasnya ada 10 UT lapasnya adalah 10 per S. Oke. Nah, di sini contohnya tidak ada energi yang tersimpan, jadi ini nol, gitu ya. Oke, jadi kita dapatkan nilai ini ya. Kemudian, nah sekarang yang ini nih, ya, yang VCS ini. Ini kan sudah dalam IS, ini sudah dalam IS. Nah, VCS bagaimana? VCS, VCS adalah tegangan di kapasitor dalam bentuk Laplace, ya. Nah, tegangan di kapasitor itu hubungannya dengan arus adalah ini. Jadi arus yang lewat di kapasitor itu akan sama dengan kapasitansi dikalikan dengan perubahan tegangan per waktu dVc per dt, gitu ya. Nah, makanya kalau di sumber arusnya adalah sumber tegangannya sumber AC ya yang berubah terhadap waktu selalu, maka arus DC akan selalu mengalir ya, arus DC-nya akan selalu mengalir. Tapi kalau sumber tegangannya adalah DC ya sampai habis saja ya, karena perubahan tegangan terhadap waktunya itu hanya sesaat. Saat apa? Saat saklar itu dinyalakan ya, dari 0 kemudian ada tegangan. Oke. Oke. Kemudian kita cari Laplace-nya ya, IT ya. Ini tegangannya lewat di kapasitor, kita lapaskan dari C dVc per dt. Nah, ini kembali lagi kita akan gunakan properti diferensiasi pada transformasi Laplace ya. Berarti nanti akan sama dengan S gitu ya. S Vs dikurangi V saat T-nya 0 ya. Jadi ini Laplace-nya adalah IS, ini SVC, S ya, ini mengikuti ini ya. Kemudian ini mengikuti yang di sini yang nilai awal atau sesaat sebelum 0. Nah, untuk kasus kita ini adalah 0, jadi kita anggap baik kapasitor maupun induktor tidak punya energi simpanan, gitu ya. Oke, maka kita dapatkan ya VCS, VCS ya, maksudnya VC dalam Laplace sama dengan IS dibagi dengan SC. Ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan itu. Oke. Nah, kita dapatkan ini tegangan di induktor, ini tegangan di resistor, ini tegangan di kapasitor ya, dan ini tegangan masukan. Oke. IS-nya di sini supaya tadi C-nya setengah ya, 1 per, ini kan setengahnya kan di per, jadi ini saya naikkan aja dulu, jadi 2 ya, 2 IS per S. Kemudian ini supaya S-nya tidak ada di penyebut, maka 2 ruas saya kalikan dengan S. Ya. Jadi ruas kanan saya kalikan dengan S, ruas kiri sudah saya kalikan dengan S. Ya. Ya. Nah, diperoleh hasil ini. Ya. Jadi S kuadrat IS ditambah 3 IS ditambah 2 IS sama dengan 10. Nah, kemudian kita kumpulkan IS-nya ya, kita keluarkan. Jadi IS dikalikan S kuadrat ditambah 3S ditambah 2 sama dengan 10. Maka IS sama dengan 10 per S kuadrat per 3S plus 2S. Nah, ini kan arus dalam Laplace. Yang ditanya tentunya arus dalam asalnya kan dalam bentuk waktu ya, dalam T ya, IT. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ya IT ini akan sama dengan inverse Laplace dari IS. Ya. Oke, maka kita harus menginverskan IS ini. Ya.
supaya gampang tadi kita akan gunakan tabel transformasi lapas, ya kita ubah dulu bentuknya menjadi seperti ini. Ya, jadi dengan menggunakan teorema Heaviside tadi, yang penyebut ini kita buat dalam bentuk pemfaktoran. Ya, jadi S kuadrat plus 3S plus 2 itu akan sama dengan S2 ditambah S1. Kemudian pecahannya kita bagi menjadi pecahan parsial seperti ini. A per S plus 2 ditambah B per S plus 3. Gitu ya. Oke, kemudian dengan teorema Heaviside kita dapatkan bahwa A sama dengan min 10 ya. Ini nanti dilatih ya. Kemudian B sama dengan 10. Nah, maka persamaannya ya, persamaan IS itu berubah menjadi IS sama dengan min 10 per S plus 2 ditambah 10 per S plus 1. Nah, ini kan gampang mencari inverse-nya di tabel transformasi Laplace. Ya kan? Yang ini ya, yang ini akan jadi min 10 E pangkat min 2 TUT. Yang ini akan jadi 10 E pangkat min 1 TUT. Nah, oke. Kita dapatkan ini loh, ya. Ini adalah arus yang kita cari. Jadi arus yang mengalir di rangkaian tadi yang ada konduktor, ada induktor, ada kapasitor, ada resistor, dan sumber dayanya adalah DC. Kita lihat bentuknya eksponensial, E pangkat min ya. Jadi kalau bentuk eksponensial itu pastilah bentuknya seperti ini ya. Makin lama makin hilang ya, makin hilang ya. Oke. Jadi kalau dalam steady ya kita anggap tidak ada arus ya karena sudah hilang. Jadi namanya ini arus sesaat, arus transien ya. Sesaat ketika saklar itu dinyalakan, kalau induktor maupun kapasitornya itu tidak punya simpanan energi, maka ini akan ada arus yang sesaat mengalir. Ya, sesaat mengalir. Baik pada induktor maupun kapasitor maupun resistor. Oke. Nah, untuk aplikasi lapas dalam rangkaian listrik itu bisa juga kita langsung kita gunakan konversinya. Jadi kalau konversi dari kapasitor ya dalam Laplace itu kita bisa ganti dengan satu ya, satu komponen 1/CS ya. Ya. Ini nanti tegangannya tinggal dikalikan saja dengan satu sumber tegangan ya, V0 per S. Ini adalah energi yang tersimpan di kapasitor, tidak selalu ada ya. Kalau tidak ada ya berarti nol ya, berarti nol. Tergantung kapasitornya dia menyimpan energi atau tidak. Kemudian tegangan di kapasitor ya dengan menggunakan transformasi Laplace ini ya, maka sama dengan IS gitu ya. IS gitu ya, dikalikan 1/CS. C itu apa? C itu kapasitansi ya, yang dalam farad. Ya. Oke, kita bisa ubah menjadi bentuk seperti yang B ini, atau bisa juga kita ubah menjadi bentuk yang C. Kalau misalkan analisis yang kita gunakan bukan analisis loop, tapi analisis simpul, maka akan lebih mudah kalau saya ubah ekivalensi dari komponen rangkaian komponen kapasitor tadi menjadi bentuk ini. Ya. Nah, sekali lagi VCO. Nah, V dalam kurung Ohm ini adalah energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Bisa ada, bisa tidak. Oke, sesuai dengan analisis simpul, maka kalau ditanya berapa kata tegangan di sini, ya, nah, oke. Berapakah arus ya di sini ya? Arus ya berarti VS dibagi dengan SCS, gitu ya. Oke. Kemudian untuk induktor itu kita bisa juga gunakan langsung dengan menggunakan ini ya. Jadi dari induktor kita cari bentuk lapasnya itu adalah ini atau dengan ini ya. Ini yang sebelah kiri ini untuk kalau analisis kita menggunakan loop, yang sebelah kanan ini kalau analisis kita menggunakan
simpul, tentu akan lebih mudah jika bentuknya seperti ini. Nah, ini contohnya, ini contoh ya. Di sini contohnya ada initial condition, ini adalah energi yang tersimpan. Jadi baik induktor maupun kapasitor itu sudah punya energi. Ya. Induktor dalam bentuk arus, kapasitor dalam bentuk tegangan. Ya, tentunya ya, karena kalau induktor kan lilitan ya, sedangkan kalau kapasitor kan keping konduktor yang terpisah, jadi ada beda potensial di situ. Oke, kita menggunakan KVL ya. Nah, ini contoh untuk kalau kita gunakan analisis matematis gitu ya. Nah, ini saya perlihatkan saja langsung contoh di sini kalau kita langsung mengkonversi ya, langsung mengkonversi baik kapasitor maupun induktor dalam Laplace-nya ya. Jadi langsung dikonversi untuk sumber tegangannya yang 10 UT itu menjadi 10 per S. Kemudian induktor ya, induktor itu kita langsung ubah menjadi ini SL ya. Kebetulan tadi L-nya itu 1 Henry ya. Jadi ini harusnya SL ini ya. SL gitu ya. Nah, kebetulan induktornya 1 Henry ya jadi S saja gitu ya. Kemudian ini adalah energi yang tersimpan 2 tadi ya. Dari sini. Nah, dari sini ya. 2. Kemudian di kapasitor ada 10 volt. Oke. Nah, ini. Nih, ya. Ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Nah, mana tadi? Maaf. Dapat dari tidak ada ya. Dapat dari konversi tadi ya, jadi konversi komponen langsung ke dalam bentuk lapasnya ya. Oke. Oke. Di sini maksudnya ya. Jadi dari sini. Nah, dari sini ya. Jadi induktor langsung kita ubah menjadi LS ya, di sini LS, kemudian Li ya. Kemudian yang kapasitor ini menjadi 1 per CS, kemudian ini menjadi C V V0C ya, VC0 ya. Oke. Kita masukkan di sini. Ya. Jadi ini SL ya, kemudian ini I kalikan L ya. Sekali lagi karena L-nya itu 1, jadi ya nggak kelihatan ya. Kemudian oke, yang kalau R nggak diubah ya, dia tidak ada padanannya di Laplace. Kemudian kalau yang di ini yang komponen kapasitor tadi. Ya, komponen kapasitor tadi 1 per CS ya. 1 per CS. Nah, kebetulan C-nya 1/5 ya. Jadi 1 per 1/5 S ya, 1 per 1/5 S. S menjadi 5S, 5 per S. Kemudian yang di sini yang ini adalah energi tersimpannya ya. Tadi 10 per S. Ya, oke. Nah, selanjutnya ya kita masukkan saja kalau sudah dalam bentuk Laplace semua, kita gunakan KVL ya, tegangannya ya mulai dari sini ya. Mulai dari induktor, maka tegangannya adalah SL dikalikan IS ya. L-nya itu 1 ya. Jadi enggak ditulis di sini tapi sebenarnya adalah 1, maksudnya SL. Kemudian tegangan yang di sini ya. Oke. Ini sudah dalam bentuk tegangan ya. Ini sudah dalam bentuk tegangan. Jadi kalau ditulis main 2 ya. Jadi SL atau SIS ya. S-nya itu kan
1 dikalikan S ya, jadi SIS dikurangi 2 ya, ditambah 2 kali IS ya, kemudian ditambah IS dikalikan 5 per S ya, kemudian ditambah ini juga sudah tegangan ya, 10 per S ya, sama dengan 0 ya. Ini tidak ada sumber tegangannya ya. Oke. Oke. Oke, 10 per S ya sama dengan 0. Nah, ini kita tambahkan semua ya. Oke. Jadi ini adalah dari masukan di sini. Kemudian ini dari sini ya. Kemudian min 2 itu dari sini ya. Oke, ini min 2. Kemudian 2 IS itu tegangan di resistor ya. Kemudian ini adalah tegangan di kapasitor ya. Dan ini adalah kondisi internal dari kapasitor ya. Oke, dijumlahkan semua ya. Oke. Yang tidak ada IS-nya kita pindah ke kanan, jadi ini dan ini kan tidak ada IS ya. Jadi kita pindah ke kanan. Oke. Kemudian ini kita kalikan dengan S ya. Oke. Kita kalikan dengan S supaya apa? Supaya S yang di bawah itu hilang ya. Jadi ini misalnya ini 2S ya. Oke. Oke. Oke, kita kalikan dengan S. Maka yang di bawah ini S-nya hilang ya. Ini menjadi S kuadrat, ini menjadi 2S. Ini menjadi 5 per S tadi ya. Jadi oke. Maaf ini keliru ya, ini harusnya ini kalau sudah dikalikan, oh ini belum dikalikan dengan S. Oh ini hilang dulu ya, ini kita pindah dulu ke kanan, jadi hilang ya. Ini dan ini saling menghilangkannya, ini dan ini saling menghilangkan. Oke, didapatkan ini ya, ini belum dikalikan dengan S, baru kemudian dikalikan dengan S, supaya apa? Supaya S yang di sini hilang ya. Ya, dikalikan dengan S, maka jadi S kuadrat, ini 2S, ini 5, ya, yang semuanya dikalikan dengan IS, dan kemudian ini menjadi 2S, ya. Oke, sehingga arus dalam bentuk Laplace, ini nilainya sekian, 2S per S kuadrat plus 2S plus 2, nah ini dicari dengan menggunakan tabel, tidak bisa langsung ketemu, ya. Tidak bisa langsung ketemu, lalu bagaimana? Nah, kita gunakan tabel ya. Oh, tapi ternyata ada ya, tabel nomor 10C itu sudah sedia. Nah, ini tabel 10C. Nah, bentuknya sudah ada yang kita bisa langsung gunakan ya. Jadi IS yang 2S per S kuadrat plus 2S plus 5 ini kita gunakan aja tabel yang ini ya. Berarti A nanti akan sama dengan 2, kemudian B di sini tidak ada ya. B sama dengan 0. Kemudian di sini penyebutnya adalah S kuadrat plus 2AS plus C ya. Maka A kecil di sini akan sama dengan 1 ya, karena 2A ya, ini A-nya di sini ya, berarti A-nya 1. Kemudian C-nya sama dengan 5. Nah, kemudian rumusnya sudah ada nih inverse-nya ya. Mencari R dengan rumus ini ya. Oke. Kemudian yang perlu dicari lagi adalah sudut ini. Nah, ini juga sudah ada rumusnya ya di tabel ya. Sehingga kita dapatkan bahwa keluaran dari ya atau besaran yang kita cari tadi arus ya, ini harusnya IT ya. IT arus dalam fungsi waktu adalah akar 5 dikalikan E pangkat min T kosinus 2T plus 26,5
6 derajat UT ya. Jadi ini sinyalnya berosilasi ya, berosilasi karena ada kosinus di situ. Tapi karena ada eksponensial, jadi ini sering dikatakan sebagai exponentially varying sinusoid. Nah, jadi kalau digambarkan nanti begini. Nah, jadi ada sinyal berosilasi, tapi makin lama makin habis, gitu ya. Oke, makin habis. Nah, ini arusnya. Oke. Baik, ini tadi bagaimana kita memanfaatkan transformasi lapas dalam analisis rangkaian listrik ya. Sekali lagi nanti bisa dipelajari lagi